Tetapi kalau kita masukkan 2, bisa saja hamilnya 2, jadi kehamilan kembar 2. Ini kejadiannya kurang lebih 10%. Program bayi tabung ini program yang diperlukan untuk membantu pasangan suami istri. Keberhasilannya kurang lebih cukup baik angkanya. Bisa ada yang 30%, ada 35%, tergantung dari usia ibu, usia ayah, dan jumlah sperma, jumlah sel telur. Namun ada juga risiko medis yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan sindrom hiperstimulasi ovarium. Mengapa? Ya ini kalau digunakan obat-obat hormon pengembang dari sel telur tersebut, itu keluarlah sebuah faktor pertumbuhan yang disebut dengan VEGF. VEGF ini akan menyebabkan cairan-cairan di dalam pembuluh darah akan keluar dari pembuluh darah tersebut, dan itu bisa memenuhi rongga perut sehingga perut dari si istri akan berisi cairan, dan ini pasien biasanya terasa kembung dan tidak nyaman, sulit bernafas. Kejadian ini tidak banyak, hanya kurang lebih 1% saja, dan ini bisa dipantau dan dicegah. Namun perlu disampaikan kepada pasien-pasiennya, terutama jika si istri usianya masih sangat muda, ini sering kali terjadi. Atau pasiennya adalah menderita sindrom ovarium polikistik. Ini sangat berisiko untuk menderita sindrom hiperstimulasi ovarium ini. Sehingga tentunya langkah untuk mencegahnya adalah dengan cara memberikan dosis kecil dan dinaikkan bertahap dan dipantau jika terdapat tanda-tanda awal dari sindrom hiperstimulasi ovarium ini. Yang kedua adalah mungkin saja karena embrio yang ditanamkan itu lebih dari 1, dimungkinkan terjadi kehamilan ganda atau kehamilan kembar. Kalau masuk 3, untuk bisa hamil 3 sangat jarang, tidak terlalu besar, bisa 5%. Tetapi kalau kita masukkan 2, bisa saja hamilnya 2, jadi kehamilan kembar 2. Ini kejadiannya kurang lebih 10%. Komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi untuk kehamilan ganda bisa saja disebut dengan yang namanya preeklamsia, jadi tekanan darah ibu meningkat, atau menderita diabetes mellitus, atau terjadi persalinan prematur. Ini adalah risiko yang sangat kecil, yaitu kemungkinan mungkin 0,1 atau mungkin 0,01% pada program bayi tabung, yaitu hamilnya tidak berkembang di dalam rahim, tetapi di luar rahim di saluran telur. Dan ini tentunya memerlukan tindakan pengobatan untuk mematikan si embrio yang tumbuh di luar rahim. Jika tidak, tentu diperlukan operasi untuk mengeluarkan agar tidak terjadi robekan pada saluran telur dan ini menyebabkan perdarahan. Program bayi tabung di Indonesia cukup baik. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, teknologinya sudah berkembang dengan baik dan layak untuk disandingkan dengan program-program bayi tabung di luar negeri. Untuk di klinik kami, di klinik Yasmin Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan bayi tabung. Pertama adalah usia ibu. Tentu kalau semakin muda, maka peluangnya semakin besar. Sebagai contoh, kalau ibu ini berusia di bawah 35 tahun, data kami menunjukkan angka kehamilan yaitu kurang lebih 42,8%. Dan angka ibu ini membawa pulang bayinya yaitu kurang lebih sekitar 35%. Jadi cukup baik. Namun
Jika usia ibu ini bertambah sekitar 35 sampai 37 tahun, maka keberhasilannya sekitar 37,5%. Makin tinggi lagi, yaitu jika umurnya 38 sampai 40 tahun, angkanya sekitar 20%. Namun di klinik kami masih ada ibu-ibu yang berusia 41 sampai 42 tahun yang berhasil hamil. Namun sangat rendah, yaitu sekitar 6%. Dan angka take home baby atau pasangan suami istri ini bisa membawa pulang bayinya ke rumah itu masih sekitar 1 sampai 2%. Faktor lain yang juga menyebabkan keberhasilan ini bisa menurun adalah jika ada riwayat operasi kista sebelumnya. Ini juga akan menghambat kami untuk mendapatkan telur yang baik, atau ada gangguan pada rahimnya. Jadi misalkan riwayat operasi pada rahim terdahulu, atau memang rahimnya itu mengandung penyakit yang disebut dengan adenomiosis. Ini seringkali menjadi penyebab rendahnya angka keberhasilan kehamilan bayi tabung. Namun kalau ini bisa diatasi semua, maka hanya tinggal faktor-faktor usia saja tadi yang menjadi faktor penentu bayi tabung bisa berhasil. Jadi kalau ada 10 telur yang dibuahi, maka 9 telur tersebut akan menjadi yang disebut dengan embrio.